Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas soal dan pembahasan ini tuh tentang materi persalinan gitu. Ini sesuai request salah satu subscriber aku di YouTube. Nah, ini aku baru bisa rekaman hari ini, mohon maaf ya. Nah, kali ini nanti aku akan bahas soal-soal tentang persalinan. Jadi nanti tuh materinya random ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum bergabung di grup Ukom Kebidanan maupun SKD CPNS, silahkan bergabung. Untuk linknya udah aku cantumin di description box. Nah, buat teman-teman nih yang ingin mempersiapkan SKB CPNS Bidan dari sekarang, bisa banget juga gabung di grup Ukom Kebidanan, karena untuk materi-materi kebidanannya pun sama gitu ya teman-teman. Karena di sana aku juga sering upload tentang soal polling dari materi-materi UKOM maupun SKB gitu. Oke teman-teman, aku ingetin lagi juga yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, biar aku lebih semangat lagi buat materi ataupun video buat teman-teman semuanya, untuk teman-teman belajar. Dan jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa teman-teman buat follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku sering update informasi-informasi tentang UKOM, tentang ilmu-ilmu kebidanan, tentang per-CPNS-an, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke materinya. Nah, nanti apa aja sih yang akan kita bahas di sini? Jadi nanti di sini kan aku random ya teman-teman ya. Jadi kan sesuai request salah satu subscriber aku, dia minta tentang soal tentang materi-materi persalinan. Jadi ini nanti aku akan random yang sering-sering keluar gitu ya, yang butuh dipahami dan dihafal mungkin. Tapi aku tidak menuntut teman-teman untuk menghafal, silahkan dipahami saja biar nanti ketika menemui soal teman-teman tuh bisa ngejawabnya gitu ya. Jadi nanti aku di sini akan bahas tentang bidang Hodge dan perlimaan. Jadi kalau misalnya nih perlimaannya tuh 2/5, ini masuk ke Hodge berapa? Kemudian kalau 1/5 ini Hodge berapa? Nanti aku akan cantumkan di sini. Silahkan teman-teman persiapkan buku catatannya, atau nanti kalau mau di screenshot juga boleh ya. Kemudian nanti aku akan bahas partograf. Untuk partograf nggak aku bahas di detail, tapi aku cantumin yang sering keluar gitu ya teman-teman ya, intinya gitu. Kemudian pembagian kala 1 fase laten dan kala 1 fase aktif menurut kurva Friedman yang itu loh teman-teman. Misalnya buka 8 cm, ini tuh masuknya fase aktif, akselerasi kah atau dilatasi kah atau apa dan lain-lain itu ya, pokoknya nanti kita bahas di sini. Kemudian nanti aku akan juga bahas derajat laserasi. Sebenarnya derajat laserasi ini udah ada di postingan Instagramku, silahkan teman-teman bisa di save ya, udah aku catat, tapi nanti di sini akan aku tekankan lagi. Kemudian nanti aku akan bahas tentang 5 benang merah APN gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita ke materinya. Nah, nanti jadi di sini aku akan kasih materi, kemudian materi soal gitu ya teman-teman ya. Untuk bidang Hodge ya, ini tuh untuk menilai kemajuan penurunan kepala ya teman-teman ya. Oke, kemudian kalau Hodge 1, mungkin buat teman-teman yang lupa, aku ingetin lagi nih. Hodge 1 itu ya teman-teman, ketika kepalanya atau bagian terendah janin ya sejajar tepi atas simfisis. Aku sengaja caps lock atau kapital biar teman-teman bisa tahu bedanya dari Hodge 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kalau Hodge 1 itu bagian terendah janin sejajar tepi atas simfisis. Kemudian kalau Hodge 2 itu bagian terendah janin sejajar tepi bawah simfisis ya teman-teman ya. Tepi atas, ini tepi bawah. Kemudian Hodge 3 bagian terendah janin sejajar spina ischiadica. Ini ya buat ngebedainnya biar nggak bingung. Kemudian Hodge 4 bagian terendah janin sejajar os coccygeus. Nah, ini jangan sampai teman-teman lupa atau nggak tahu gitu ya, karena kadang tuh soal UKM sama SKB tuh random gitu ya keluarnya. Nah, ini ya teman-teman ya cara bedainnya. Hodge 1 sejajar tepi atas simfisis, Hodge 2 sejajar tepi bawah simfisis, kemudian Hodge 3 sejajar spina ischiadica, kemudian Hodge 4 sejajar os coccygeus. Biasanya aku kalau bikin catatan-catatan itu
aku ambil ininya biar gampang nanti ngehafalnya atau memahaminya gitu ya. Gampang ya kalau ini mah. Oke. Kemudian kita ke bidang Hodge dengan perlimaan yang tadi aku bilang ya. Hasil palpasi Leopold 4 yang ini kan. Teman-teman kan kalau melakukan Leopold 4 kan dapat kan berapa 2/5 kah, 3/5 atau 4/5 gitu ya. Nah, ini kita bisa bandingin nih teman-teman. Kalau bidang Hodge 1, tadi kan Hodge 1 ini kan bagian terendah janin sejajar tepi atas simfisis ya kan. Nah, ini tuh kalau sama hasil palpasi Leopold itu tuh sama dengan 5/5 teman-teman, kayak gitu. Sama dengan 5/5. Sama dengan 5/5. Kemudian kalau bidang Hodge 1 sampai 2 ya, itu sama dengan hasil palpasi Leopold 4/5. Silahkan nih teman-teman mau catat boleh, mau di screenshot juga boleh. Kemudian bidang Hodge 2 sampai 3 itu sama dengan 3/5 dari hasil palpasi Leopold keempat. Kemudian Hodge 3 plus itu sama dengan 2/5 ya. Kemudian Hodge 3 sampai 4 itu sama dengan hasil palpasi Leopold ke 4 yang 1/5. Kemudian Hodge 4 ini sama dengan 0/5. Gini ya teman-teman ya. Ibaratnya gitu. Ya, silahkan di screenshot. Nanti kita coba ke soalnya ya. Nah, kita ke soalnya. Aku ingetin lagi kalau menemui soal panjang seperti ini, silahkan teman-teman baca pertanyaannya dulu, baru kita scanning kasusnya, atau kita baca apa sih yang dimau si pembuat soal gitu ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Untuk soal ini nanti aku share di grup Telegram, silahkan teman-teman kalau mau coba kerjakan boleh. Oke, berdasarkan kasus di atas, penurunan kepala berada pada, oke, kita bahas ya. Nyonya M, G2 P1 A0 datang ke PMB pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, mengatakan kencing-kencing teratur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 82, respirasinya 21, suhunya 37,4. Kemudian TFU 3 jari di bawah PX, kemudian PUKI itu punggung kiri, kemudian presentasi kepala, penurunan kepalanya 4/5, kemudian DJJ-nya 142 kali per menit, kemudian HIS-nya 3 kali ya, dalam 10 menit selama 40 detik ya, kemudian VT-nya atau pembukaannya udah 6 cm nih, kemudian KK-nya positif, VU itu vesika urinaria ya teman-teman ya, kalau buat yang belum tahu. VO vesika urinaria, aduh jelek banget tulisannya. Vesika urinaria, kandung kemih gitu ya, kalau nggak tahu ini VO vesika urinaria. Nah, yang ditanyakan kan kalau misalnya nih teman-teman nemuin soal banyak banget kan, kalau soal hukum kan banyak banget, sedangkan kita dikejar waktu juga, nggak usah dibaca, ya boleh dibaca semuanya tapi harus cepat, tepat gitu ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan kasus di atas, penurunan kepalanya berada pada berapa gitu ya. Nah, kita bisa ini teman-teman ambil kan, kalau misalnya tadi teman-teman hafal yang tadi tabel penurunan kepalanya kan 4/5. Nah, kalau 4/5 tadi sama dengan berapa dong? Apakah Hodge 1, apakah Hodge 1, 2, 2, 3, atau 13, atau 34? Nah, kita lihat 4/5 itu sama dengan Hodge 1 sampai 2. Nah, makanya tadi kenapa aku bilang teman-teman harus paham atau dihafal ini, karena kadang tuh si pembuat soal random banget ngeluarin soalnya tuh. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Ini ya, opsi B. Gampang banget kan? Oke. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Ini tentang partograf ya teman-teman. Nah, sebelum ini kita baca soalnya dulu aja ya. Ini tuh soalnya masih sama kayak tadi. Nah, yang ditanyakan adalah kapan pemeriksaan suhu selanjutnya. Sebenarnya kalau misalnya kita nemuin soal kayak gini, kita bisa langsung lihat aja kan. Oh, ini tuh diperiksanya jam 12.30 nih. Ya, sebenarnya kita baca ini aja tuh udah langsung kita tahu. Tapi kan kita harus tahu dulu pemeriksaan suhunya berapa jam sekali. Nah, kita kan tahu juga. Teman-teman harus hati-hati nih kalau ada perbedaannya ketika pemantauan di kala 1 fase aktif dan kala 1 fase laten. Habis ini akan aku bahas ya. Nah, di soal kan kita ketahui ya teman-teman, di sini kan udah buka 6. Buka 6 ini masuknya ke kala 1 fase
laten apa aktif? Ayo diingat-ingat. Oke, habis ini aku bahas ya. Kan kita nggak tahu kan, misalnya ini kalau satu fase aktif atau laten, setiap berapa jam sekali, kita bahas ya. Nah, oke. Jadi, ini akan aku bahas jarak pemantauan kondisi ibu dan janin di kala 1 ya. Jadi, partograf itu kan mulai diisi ketika persalinan telah memasuki kala 1 fase aktif ya teman-teman ya. Partograf itu dimulai atau diisi ketika persalinan telah memasuki kala 1 fase aktif. Kalau satu fase aktif itu kapan, Kak? Oke, nanti kita bahas. Sedangkan pada fase laten, hasil pemantauan dicatat di lembar observasi. Jadi kalau belum masuk kala satu fase aktif, belum bisa dimasukin ke partograf gitu ya. Kemudian kala 1 yaitu dimulai dari his ya atau kontraksi yang teratur dan meningkat hingga serviks membuka lengkap hingga 10 cm. Ini yang dimaksud dengan kala 1. Nah, kita bedain ya sekarang. Kapan disebut kala 1 fase laten dan kapan disebut kala 1 fase aktif. Jadi dua fase pada kala 1. Fase laten itu dimulai dari kontraksi uterus yang menyebabkan pembukaan serviks hingga kurang dari 4 cm. Jadi kalau laten ini adalah ketika kurang dari 4 cm ya teman-teman ya. Kemudian kalau kala 1 fase aktif, frekuensi kontraksi uterusnya tuh teratur ya, lebih dari sama dengan 3 kali dalam 10 menit, lebih dari sama dengan 40 detik ya. Ini yang disebut dengan fase aktif kala 1. Dan pembukaannya lebih dari sama dengan 4 cm disertai penurunan terendah janin. Nah, kalau ini tadi 6 cm berarti masuknya ke apa? Kala 1 fase aktif ya kan, karena ini lebih dari 4 cm ya kan, lebih dari sama dengan 4 cm. Sampai sini teman-teman paham ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih ini masuknya ke kala 1 fase aktif kan. Kemudian kita cari tahu pemeriksaan suhu selanjutnya setiap berapa jam. Kita cari tahu di sini. Nah, ini silahkan teman-teman screenshot atau silahkan teman-teman tulis juga boleh. Jadi, ada perbedaannya ya ketika di kala 1 fase laten dan kala 1 fase aktif. Kalau tekanan darah sama-sama ya setiap 4 jam sekali, kemudian pemeriksaan pembukaan serviks sama setiap 4 jam sekali, penurunan kepala jelas ya kan kita VT tuh kan kita udah bisa cek penurunan kepala, ketubannya, molasenya ya kan setiap 4 jam. Nih, sekalian gitu. 4 jam, molasenya juga 4 jam sama. Kemudian kontraksi his nih, ini yang beda. Kalau masih fase laten kurang dari 4 cm itu masih setiap 1 jam sekali. Kalau misalnya nanti ketutupan nih. Masih setiap 1 jam sekali kalau dia masih di fase laten. Kalau dia udah fase aktif ya kan, isi partograf dulu teman-teman, kontraksi his yang diarsir, di bold ya teman-teman, ingat ya waktu di perkuliahan ya, ini setiap 30 menit kalau yang fase aktif. Kemudian DJJ kalau fase laten itu setiap 1 jam, kalau fase aktif setiap 30 menit. Kemudian nadi kalau fase laten itu setiap 1 jam, kemudian kalau fase aktif setiap 30 menit ya kan, 30 menit teman-teman kan itu diisi di partografnya itu kan. Kemudian kalau suhu nih teman-teman, ini tadi yang ditanyakan di soal kan, kalau fase laten ini adalah setiap 4 jam, kalau fase aktif adalah setiap 2 jam. Oke, kita lihat ke soalnya. Berarti fase aktif itu setiap 2 jam ya. Ini kan tadi kita tahu kan 6 cm ini kan fase aktif, berarti setiap 2 jam. Ini ibu datang diperiksanya kan 12.30 ya, 12.30. Oke. Tapi kadang-kadang teman-teman jangan terkecoh ya, kadang-kadang tuh si pembuat soal bikin misalnya gini, ibu datang ke PMB pukul 12.30, kemudian bidan melakukan, tapi itu di bawahnya tuh ditulis bidan melakukan pemeriksaan pukul 1. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti baca soal. Kadang tuh si pembuat soal tuh emang bikin ngecoh kayak gitu ya. Kemudian kita kan tahu ya 12.30 ditambah 2 jam berapa tuh? 12, 13, 14 ya. 12.30 ditambah 2 jam ya berarti 14.30. Berarti jawabannya adalah opsi B. Kayak gitu, gampang banget kan. Yang penting teman-teman paham ini ya, paham ini dan paham ini. Oke. Next kita ke soal selanjutnya nih.
Nah, ini kita akan bahas yang ini, kurva Friedman ya. Ini juga sering banget keluar, biasanya ditanyain diagnosa kebidanannya gitu ya. Dari pertanyaannya kita baca dulu. Yang ditanyakan adalah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas. Kita baca dulu ya. Nyonya D, 25 tahun, G1P0A0, hamil aterem, datang ke puskesmas pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Mengeluh kenceng-kenceng, teratur sejak jam 3.30 waktu Indonesia Barat. Hasil pemeriksaan oleh bidan didapatkan TFU-nya 29 cm, presentasi kepala, punggung kiri, DJJ 142, teratur, HIS-nya 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, suhunya 37,3, ini udah buka 6, KK atau ketubannya masih utuh ya atau positif, kemudian penurunan kepalanya 2/5, kemudian suturannya merapat. Ini kan yang ditanyakan adalah diagnosis. Nah, kalau menemuin dilatasi maksima, deselerasi, akselerasi, nah teman-teman masih ingat nggak nih? Kita bahas bareng-bareng ya habis ini. Nah, nih. Ini juga aku pernah upload di feeds Instagramku. Silakan teman-teman kalau mau di save feedsnya boleh banget ya. Aku bahas lagi di sini. Nah, kala 1 fase aktif ya. Ini untuk yang fase aktif ya teman-teman ya. Kita kan tadi udah belajar nih kala 1 fase laten, kala 1 fase aktif ya. Kita akan belajar yang ini. Nah, fase aktif disebut fase aktif akselerasi itu dari buka 3 cm sampai 4 cm. Ini disebut dengan fase aktif akselerasi ya. Kemudian disebut dengan dilatasi maksimal ya teman-teman ya. Itu disebut dengan dilatasi maksimal adalah ketika dari buka 4 cm sampai 9 cm ya. Kemudian disebut fase aktif deselerasi adalah dari buka 9 sampai 10 cm. Nah, kalau misalnya udah buka 10 cm ini masuknya ke kala 2 nanti ya. Oke, kita lihat. Di sini kan tadi ibunya udah buka 6 cm ya. Berarti kita lihat nih. Kita cari dari opsi A, G1P0A0 hamil aterem infartu kala 1 fase laten. Jelas ya, bukan fase laten kan, ini udah masuk fase aktif lebih dari 4 cm. Kita coret opsi A. Kita cari lagi apakah ada fase laten, nggak ada. Kemudian opsi tinggal B, C, D, E. Kita lihat ya, 6 cm itu masuknya berarti kan di sini ya 4 cm sampai 9 cm. Berarti dia masuknya ke fase aktif dilatasi maksimal. Kita cari fase aktif dilatasi maksimal. Nah, yang ini berarti opsi C jawabannya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kadang di sini tuh si pembuat soal juga bikin ini nih. Yang opsi E, G1P0A0 hamil aterem infartu kala 1 fase aktif. Iya benar, tapi si pembuat soal tuh pengen yang lebih detail. Jadi kadang kalau misalnya nggak teliti, teman-teman bisa jawab yang E. Hati-hati ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya? Ini silahkan dicatat, boleh. Kemudian kita ke derajat laserasi. Ini juga sering keluar, jangan sampai nggak inget, jangan sampai lupa ya teman-teman. Harus sudah di luar kepala ini mah ya. Oke, kita baca pertanyaannya. Berapakah derajat robekan perineum pada kasus di atas? Teman-teman ingat kan ada grade 1, 2, 3, 4 ya. Kita baca dulu soalnya. Nyonya L usia 26 tahun melahirkan anak pertamanya 15 menit yang lalu. Bayi lahir spontan, plasenta lahir lengkap. Pada genitalia terdapat robekan pada kulit, otot perineum, dan sfinkter ani. Nah, ini robekannya adalah di kulit, otot perineum, dan sampai sfinkter ani nih. Kita ingat-ingat lagi. Nah, derajat robekan perineum. Nah, ini aku bikin gampangnya biar teman-teman nanti gampang hafalnya ya. Jadi derajat 1 itu derajat robekannya adalah dari mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum. Aku ngafalnya sampai sini nih. Kulit perineum kalau derajat 1. Kemudian derajat 2, mulai dari mukosa vagina, komisura posterior, ini tipe ya. Kemudian kulit perineum, otot perineum ya. Kalau derajat 2 itu sampai otot perineum. Urut kan? Nih, urut biar teman-teman gampang. Aku emang sengaja bikin urut biar teman-teman gampang hafalnya. Silahkan di screenshot teman-teman. Oke, kemudian derajat 3 mulai dari mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot perineum, sampai otot sfinkter ani, ya kan?
Kemudian derajat 4, mukosa vagina, komisura posterior. Ya ampun, dari tadi tipe-tipe terus. Kemudian kulit perineum, kemudian otot perineum, otot sphincter ani, kemudian dinding depan rektum ya, sampai sini. Kadang tuh kalau aku ngetik ya teman-teman suka auto type, jadi keganti gitu, nggak sadar. Nah, sampai sini paham ya? Berarti derajat 1 ini sampai kulit perineum, derajat 2 sampai otot perineum, derajat 3 sampai otot sphincter ani, kemudian derajat 4 sampai dinding depan rektum ya. Saya hafal ya sampai sini ya. Jadi untuk penolong APN itu tidak dibekali penjahitan derajat 3 dan 4. Segera rujuk ke vaskes rujukan ya teman-teman ya. Tadi kan di soal diketahui nih sampai robekannya kan kulit, otot perineum, dan sphincter ani. Berarti yang mana dong? Berarti yang derajat 3. Kayak gitu teman-teman ya. Gampang kan ya, jangan sampai nggak bisa. Ini ya, sayang banget kalau salah gitu. Oke, ini kita ke 5 benang merah APN. Nah, sebelumnya kita baca pertanyaannya dulu ya teman-teman ya. Atau teman-teman mau coba kerjakan juga boleh, di skip dulu videonya. Manakah berikut yang sesuai dengan tujuan asuhan persalinan normal? Asuhan persalinan normal bertujuan untuk mendapatkan ibu dan bayi yang sehat dengan persalinan yang aman, nyaman, bersih, ditangani oleh tenaga kesehatan. Terdapat 5 benang merah dalam asuhan persalinan. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, kan pasti bingung ya yang mana nih, ya kan? Nah, kita review ulang ya tentang 5 benang merah APN. Jadi 5 benang merah APN ya teman-teman, yang pertama adalah membuat keputusan klinis. Membuat keputusan klinis itu harus dilakukan menggunakan langkah manajemen kebidanan dengan 7 langkah Varney yang waktu itu teman-teman pasti pernah ya belajar di kuliah, kayak pengumpulan data dasar, data subjektif dan objektif, kemudian interpretasi data dan identifikasi masalah, kemudian membuat diagnosa dan masalah yang dihadapi, menilai kebutuhan atau intervensi untuk mengatasi masalah, menyusun rencana asuhan, melaksanakan asuhan, memantau atau evaluasi keefektifan asuhan. Ini yang dimaksud dengan membuat keputusan klinis itu ya. Sesuai dengan langkah manajemen kebidanan 7 langkah Varney itu. Kemudian yang kedua nih, asuhan sayang ibu dan bayi. Apa sih itu Kak? Nah, asuhan sayang ibu ini aku jelasin intinya aja ya. Jadi kayak misalnya panggil ibu sesuai nama, dihargai, dan ibunya diperlakukan sesuai martabat gitu ya. Kemudian ibu ketika mau melakukan asuhan dijelasin nih ibunya asuhan dan perawatan sebelum mulai asuhan. Kemudian jelasin tuh ke ibunya proses persalinannya. Kemudian anjurkan ibu bertanya, kemudian berbicara jika ibunya khawatir gitu ya teman-teman ya. Kemudian menganjurkan ibu untuk ditemani suami. Ya itu kan termasuk asuhan sayang ibu ya selama proses persalinan. Kemudian ajarin anggota keluarganya tentang cara mendukung ibu waktu persalin tuh gimana. Pokoknya jangan sampai kita tuh tidak sayang ibu ya. Kayak misalnya anjurin ibu makan minum sepanjang persalinan gitu ya. Misalnya kalau sederhananya kan makan crackers, dikasih teh hangat ya biasanya gitu. Kemudian misalnya bayinya udah lahir tuh anjurkan ibu memeluk bayinya segera mungkin, membantu memulai pemberian ASI dalam 1 jam pertama dan lain-lain kayak gitu ya kalau untuk yang asuhan sayang ibu ya. Kemudian pencegahan infeksi ini ya untuk meminimalkan risiko infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme baik ibu, bayi, penolong atau keluarga. Kemudian untuk menurunkan risiko penularan penyakit yang mengancam jiwa seperti HIV atau AIDS gitu ya teman-teman ya. 5 benang merah APN yang pencegahan infeksi itu ya. Ini tadi udah yang ini. Kemudian untuk pencatatan atau rekam medis ya, ingat prinsipnya, jika asuhan tidak dicatat maka dianggap asuhan tersebut tidak dilakukan. Karena itu pencatatan merupakan proses penting dalam membuat keputusan klinis. Kemudian salah satu aspek pencatatan penting dalam proses persalinan adalah partograf. Nah, dokumentasi ini kan juga penting kalau semisal ya ditakutkan nauzubillah misalnya ada pasien nih
kok misalnya menuntut sama bidannya melakukan hal-hal ini, tapi kan kita udah punya dokumentasinya nih ya, kita udah melakukan ini gitu, udah sesuai dengan prosedurnya kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian nih yang selanjutnya adalah tentang rujukan ini ya dalam kondisi optimal dan tepat waktu ke fasilitas rujukan atau fasilitas yang memiliki sarana lebih lengkap diharapkan dapat menyelamatkan jiwa ibu dan bayinya ya. Sangat sulit untuk menduga kapan penyulit akan terjadi, sehingga kesiapan untuk merujuk ibu dan atau bayinya ke vaskes rujukan secara optimal dan tepat waktu menjadi syarat bagi keberhasilan upaya penyelamatan gitu. Ini ya 5 benang merah APN ini. Silakan teman-teman mau tulis ininya aja juga boleh gitu ya. Tadi untuk penjelasannya aja. Nah, kita ke soal yang tadi lagi nih. Yang manakah kira-kira teman-teman? Yang opsi A, asuhan sayang ibu dan bayi, menjaga privasi klien dan melakukan pendokumentasian. Jelas bukan ya, ini enggak komplit ini ya. Kemudian di sini juga nggak ada ya, menjaga privasi klien tadi juga nggak ada ya di sini kan, ya kan nggak ada. Oke, opsi B, asuhan sayang ibu dan bayi, sistem pendokumentasian, pencegahan infeksi, dan IMD. Tadi nggak, IMD kan masuknya ke asuhan sayang ibu udahan, berarti ini bukan ya, opsi B bukan, kita coret. Kemudian opsi C, membuat keputusan klinis, asuhan sayang ibu dan bayi, pencegahan infeksi, pencatatan, kemudian rujukan. Nah, berarti kan jawabannya opsi C gitu. Jadi teman-teman ini silahkan dipahami ya. Kalau misalnya nggak mampu untuk menghafal nggak apa-apa, silahkan ditulis. Kalau pernah nulis, pernah ngerjain, insya Allah nanti ketemu soal akan hafal dengan sendirinya gitu ya. Oke, udah di slide terakhir nih teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya ada salah kata atau mungkin ada masukan dari teman-teman, boleh banget, karena aku kan juga manusia biasa ya. Kadang tuh kalau misalnya teman-teman ngasih masukan, aku malah seneng banget. Waktu itu pernah kan aku bikin video tentang imunisasi atau apa gitu ya. Aku tuh kayak ada 1 atau 2 slide yang kurang. Jadi ada teman-teman yang ngasih masukan, aku malah seneng banget gitu ya. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan, dan aku ingetin lagi buat teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube aku, jangan lupa like, comment, dan share. Dan buat teman-teman yang pengen belajar UKOM melalui buku, karena mungkin ada teman-teman yang mungkin tipenya belajarnya adalah dengan membaca, aku punya rekomendasi buku UKOM. Dulu aku juga pakai itu untuk linknya. Link Shopee-nya udah aku cantumin di description box ya. Kemudian teman-teman kalau ingin mempersiapkan SKB atau tentang CPNS, aku juga rekomendasiin Bimbel Ayo CPNS. Untuk linknya juga udah aku cantumin di description box ya. Buat teman-teman jangan lupa masukkan kode referral ini ya, lolos ASN. Oke, karena kalau pakai kode referral ini teman-teman nanti akan dapat potongan harga biar nggak kemahalan gitu ya. Di sana disediakan tryout dengan berbagai paket, kemudian ada materi-materi dan lain-lain. Aku dulu waktu berjuang di CPNS juga pakai bimbel itu teman-teman, dan aku sangat merekomendasikan buat teman-teman karena sangat worth it banget. Nah, ini aja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.